Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Binbas TV, Innal mendidik, hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel Binbas TV dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia kenikmatan yang telah dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, baik kenikmatan yang zahir maupun yang batin, semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa meneruskan acara kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa memetik kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan meneruskan pembahasan kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat, telah kita sampaikan, kita pelajari bersama-sama tentang hubungan yang sangat erat antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-kaun, alam semesta yang ada di sekitar kita. Ini hubungannya sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan alam semesta yang ada di sekitar kita, yang itu semuanya merupakan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alam semesta yang ada di sekitar kita ini, ya termasuk kita juga, makhluk-makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya, gunung, langit, laut, dan seterusnya, itu semuanya adalah merupakan asar, konsekuensi daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya menunjukkan kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat, apabila kita ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, kita bisa mengetahui tentang kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memperhatikan, merenungkan alam semesta yang ada di sekitar kita, yang itu merupakan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila makhluknya demikian agungnya, demikian besarnya, maka bagaimana dengan zat yang telah menciptakannya? Tentu Dia adalah zat yang maha agung, zat yang maha sempurna,
zat yang maha mampu untuk melakukan semua apa yang ingin dilakukan, zat yang memiliki ilmu yang sempurna, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi alam semesta yang ada di sekitar kita ini merupakan athar, pengaruh daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan pembahasan, yaitu hubungan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan al-ubudiyah, dengan peribadatan yang dilakukan oleh umat manusia. Ini juga sama dengan sebelumnya. Ya, ketika kemarin dikatakan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisahkan dengan alam semesta, ya, yang ada di sekitar kita, karena alam semesta ini merupakan athar, merupakan pengaruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga demikian, antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang dimiliki oleh umat manusia ini memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki hubungan yang sangat erat, sangat kuat, bahwasanya seseorang ketika mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan pada dirinya ketundukan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan konsekuensi, memberikan pengaruh, dampak yang sangat kuat terhadap peribadatan. Ya, memberikan dampak yang sangat kuat, pengaruh yang sangat kuat terhadap peribadatan yang dilakukan oleh umat manusia. Seorang hamba akan memberikan ketundukan, kerendahan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Akan muncul pada dirinya rasa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, berharap, cinta, dan juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin, itu semuanya bisa muncul pada seorang hamba ketika dia memahami, mengenali, mengetahui tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini akan kita sampaikan contoh-contoh berkaitan tentang masalah ini. Hubungan antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang muncul dari seorang hamba ketika dia memahami, mengenali tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan beberapa contoh berkaitan tentang masalah ini. Yang pertama, misalkan ketika seorang hamba mengetahui, dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Esa di dalam memberikan kemudaratan, memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur urusan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi, Allah yang menahan, ya. Allah yang memberikan rezeki kepada hambanya, siapa yang berhak untuk mendapatkan rezeki dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan rezeki. Ini yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan, memberikan kemudahan bagi urusan manusia, Allah yang menyulitkan, ya, urusan umat manusia. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba menyadari tentang hal ini, mengetahui tentang hal ini, Allah yang mengatur urusan manusia, Allah yang mengatur urusan para hamba manusia, urusan manusia semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemudaratan, Allah yang memberikan kemanfaatan, Allah yang memberi rezeki, ya, kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, melampaukan rezeki dan juga menyempitkan rezeki bagi para hamba. Itu semuanya adalah Allah yang menentukan.
maka akan muncul pada diri seseorang rasa tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari yang mengatur semuanya adalah Allah. Yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba akan bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada yang lainnya. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada yang lainnya. Dan tawakal ini merupakan ibadah yang sangat agung, amalan hati. Ya, amalan hati yang hendaknya seseorang tawakalnya, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini akan membuahkan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung pada seorang hamba ketika dia mengenal Allah, zat yang mengatur semua urusan manusia, urusan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Akan muncul pada dirinya ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarnya dia kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Furqan ayat nomor 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira." Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang dia tidak mati. Ya, bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, zat yang mengatur urusan semua manusia, zat yang mengatur urusan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia zat yang maha mengetahui dosa-dosa yang dilakukan oleh para hamba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, surat Asy-Syu'ara ayat nomor 217, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tawakal ini sesuatu yang sangat diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan bagian daripada seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika bersandarnya, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan seperti itu, ya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa didapatkan oleh seseorang, bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia mengenali tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur semua urusan-urusan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara contoh yang lainnya, yang kedua, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah Sami'un, Basirun, Alim. Allah zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha melihat, Allah zat yang maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba menyadari seperti itu. Ya. Dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui, zat yang maha melihat. Semua apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui asirra wa akhfa. Ya, perkara-perkara yang samar lagi sangat tersembunyi itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila seorang hamba, ketika seorang hamba menyadari hal seperti itu, dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, sangat sempurna penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
ini akan menghasilkan pada diri seorang hamba. Dia akan menjaga ucapan lisannya dan juga akan menjaga perbuatan anggota badannya dari perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menghasilkan ketundukan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga lisannya, tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang dia ucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selirih apapun, sesamar apapun yang diucapkan oleh lisan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan berhati-hati di dalam berbuat. Anggota badan kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, perbuatan sesamar apapun yang kita kerjakan, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akan betul-betul menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini akan senantiasa berusaha berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menyadari Rabb-nya, zat yang telah menciptakannya, itu maha mendengar dan maha melihat, maha mengetahui semua apa yang dia lakukan. Sehingga masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa? Kadang-kadang manusia kok masih terjatuh di dalam kemaksiatan atau gampang untuk melakukan perbuatan maksiat karena perasaan seperti ini luput dari hati seseorang. Ketika dia luput dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya dia berani berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Dia merasa apa yang diucapkan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan seperti itu luput dari dirinya, hilang dari dirinya, sehingga dia berani untuk melakukan perbuatan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang sampai mencuri? Kenapa orang kok sampai berzina? Kenapa seseorang ya kadang-kadang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya? Ketika membuat laporan, misalkan pegawai karyawan membuat laporan, dirubah, dipalsukan laporan yang disampaikan kepada atasannya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan berkaitan dengan masalah duniawi, supaya dia bisa mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya, bukan menjadi haknya. Karena dia tidak menyadari kalau apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia menyadari apa yang dilakukan, merubah angka, merubah tulisan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan berani melakukan hal-hal seperti itu. Seandainya dia menyadari dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak akan berani untuk melakukan perbuatan mencuri, berzina, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Jadi hubungannya sangat erat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ketundungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat erat kaitannya dengan pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah innallaha samii'un 'alim." Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Seseorang ketika menyadari, tahu, ya, dia mengilmui, meyakini dan senantiasa hadir di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan Allah zat yang maha mengetahui, maka akan tumbuh pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ketika pengetahuan seperti ini luput dari hati seseorang, maka akan hilang rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika luput dari hatinya, hilang dari hatinya perasaan dia dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala,
akan hilang pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gampang pada dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pejabat mungkin korupsi, ya, memalsukan data, memalsukan laporan, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kenapa? Sampai melakukan hal-hal seperti itu. Karena dia tidak merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia merasa apa yang dia lakukan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah kalian sekehendak kalian, ya. Berbuatlah kalian sekehendak kalian, terserah kalian, tapi ketahuilah innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui berkaitan dengan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini, nanti di hari kiamat akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, pernah membawakan sebuah cerita. Tentunya kisah yang sangat berharga untuk kita semuanya, yang bisa kita ambil pelajaran. Ketika seseorang senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan seperti itu akan bisa membendung dirinya, membentengi dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, perbuatan hamba, peribadatan seorang hamba ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Dikisahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab bahwasanya ada, ya, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya sedang berduaan, bersepi-sepi di tempat yang sunyi di waktu malam hari. Tentunya kita bisa membayangkan, ya, seseorang seandainya nggak punya keimanan dalam keadaan seperti itu, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berada di tempat yang sunyi, berada di tempat yang sepi, tidak dilihat oleh siapapun dari kalangan manusia, dan itu di waktu malam hari. Kira-kira apa yang dilakukan? Orang kalau tidak memiliki keimanan, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan apa yang dilakukan berupa perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan yang ada di sekeliling dia, ya, yang menggoda dirinya untuk melakukan hal-hal mengumbar syahwat dan hawa nafsunya. Ini seandainya tidak ada perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pemuda yang dia bersama dengan seorang wanita ini merayu sang wanita. Diajak untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di waktu malam hari. Enggak ada yang melihat kita. Kita berada di tempat yang sunyi. Yang melihat kita cuma pepohonan. Yang melihat kita cuma bintang-bintang yang ada di atas langit. Ya. Ini yang disampaikan oleh laki-laki ini ketika merayu sang wanita untuk diajak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan fahisyah. Ya, enggak ada orang, enggak ada yang melihat kita. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kita lakukan. Yang melihat kita cuma bintang-bintang yang ada di atas langit. Lalu sang wanita mengatakan, "Lalu mana pencipta bintang-bintang itu? Apakah dia tidak melihat kita?" Yaitu maknanya, seandainya tidak ada manusia yang melihat kita, yang melihat kita cuma bintang-bintang yang ada di langit, ketahuilah pencipta bintang-bintang yang ada di langit itu melihat kita, mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perasaan seperti itu membentengi wanita ini untuk menuruti ajakan yang diinginkan oleh laki-laki tersebut. Dia menolak untuk diajak melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena dia merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taruhlah yang melihat kita cuma, tidak ada yang melihat kita, yang melihat kita cuma bintang-bintang yang ada di atas langit.
maka yang menciptakan bintang-bintang yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala, Dia melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan walaupun kita berada di tempat yang sunyi, walaupun kita berada di tempat yang sepi. Mana Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Maha melihat kita. Akhirnya dengan perasaan seperti itu, wanita ini enggan menolak untuk menuruti apa yang ingin dilakukan oleh laki-laki tersebut. Jadi ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang ketika mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, memahami tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang sangat sempurna, akan membuahkan pada dirinya ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita tersebut ketika dia mengetahui Allah Zat yang Maha melihat, Allah Zat yang Maha mengetahui, maka dia menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, contoh yang ketiga, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaniyyun Karim, Allah itu zat yang maha kaya, lagi zat yang maha mulia. Dia mengenali Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dengan kekayaan yang tidak ada batasannya, tidak pernah ya mengalami kekurangan, kehabisan. Kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala Ghani, dengan kekayaan yang sangat sempurna, setiap hari memberikan kenikmatan, anugerah rezeki kepada hamba-hambanya, itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Karim, zat yang maha mulia, maha dermawan. Ya, ini semakin sempurna, semakin indah. Ya, berkaitan tentang sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, kemudian lagi maha mulia. Beda dengan manusia, kadang-kadang dia memiliki kekayaan, tapi dia tidak mulia dengan kekayaan yang dia miliki. Dia bakhil. Dengan kebakhilan yang ada pada dirinya, akhirnya dia menjadi hamba yang tercela. Ini manusia, ya. Dia punya harta yang banyak, tapi dia bakhil dengan harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki tidak menjadikan dirinya sebagai hamba yang mulia. Allah Subhanahu wa taala Ghaniyyun Karim, zat yang maha kaya lagi maha mulia. Karena Allah maha dermawan terhadap hamba-hambanya. Barrur Rahim, Allah zat yang maha baik lagi maha sayang terhadap hamba-hambanya. Amat luas, banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Ya. Kemudian bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, maha pemurah. Setiap saat, setiap waktu memberikan kekayaan kepada hamba-hambanya. Allah tidak mengharapkan sesuatu pun dari hamba-hamba tersebut, tidak mengharapkan balasan dari mereka, ya, supaya memberikan ganti dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menginginkan seperti itu, ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin, ya. Allah berfirman yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, dan aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan kepada saya. Setiap saat, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, makan, minum kepada umat manusia, dan Allah tidak menginginkan manusia memberikan makan, minum kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh hal-hal seperti itu kepada dari hamba-hambanya.
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberi rezeki, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengetahui hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya. Fasilitas kehidupan yang dirasakan oleh para hamba semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengharapkan balasan dari mereka untuk memberikan seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma menginginkan manusia itu tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Cuma itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun balasan berupa rezeki, ya, memberi makan, memberi minum, itu sama sekali tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba menyadari seperti itu, Allah zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini, maka akan tumbuh pada diri seorang hamba yaitu kekuatan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berharap kepada makhluk. Dan alangkah mulianya ketika seorang hamba bisa seperti itu. Bergantungnya, berharapnya hanya kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Ya, sehingga dia tidak akan menjadi penjilat terhadap makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena dia tidak berharap kepada makhluk, tidak memberikan ketundukannya kepada makhluk, dia hanya memberikan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan pada dirinya quwwatur raja, kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tam'ahu fi ma indahu, dan dia akan tamak, ya, sangat berkeinginan keras untuk mendapatkan kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menggantungkan semua kebutuhannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan semua kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya, itu semuanya disandarkan, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah. Adapun makhluk, ya, walaupun mereka kaya, kekayaannya sangat terbatas. Walaupun mereka duitnya banyak, hartanya banyak, kadang-kadang mereka bakhil. Walaupun mereka, ya, suka membantu kepada yang lainnya, makhluk itu, tapi dia juga butuh kepada yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Zat yang maha kaya dan Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba tersebut akan menggantungkan, ya, semua kebutuhan-kebutuhan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menampakkan, ya, betapa butuhnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa, ya, dia akan merasa tidak akan bisa, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sesaat saja, ya. Kapanpun dia senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang memiliki alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai para manusia, kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah keadaan manusia. Bagaimanapun keadaan mereka, walaupun mereka itu konglomerat, ya, walaupun mereka itu tajir, walaupun mereka itu miliarder, ya, dikatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang kalian miliki itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian fakir. Seandainya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak memiliki apa-apa. Ya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini ketika seorang hamba menyadari ya Rabbnya, penciptanya adalah zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah, maka akan tumbuh pada dirinya perasaan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada makhluk, menggantungkan semua kebutuhannya, kebutuhan dia ya, berkaitan dengan urusan dunia ini, makan dia, minum dia, dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Contoh yang lainnya, yang keempat, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan dirinya, itu zat yang maha mampu untuk memberikan hukuman kepada siapapun yang melakukan perbuatan dosa. Ya, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah zat yang maha keras hukumannya. Allah maha mampu untuk menghukum siapa saja yang melakukan perbuatan dosa. Ya, Allah memiliki sifat murka, Allah memiliki sifat marah. Dia menyadari hal-hal seperti itu. Allah murka kepada hamba yang bermaksiat, Allah murka kepada hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha mampu untuk memberikan hukuman dan siksaan kepada mereka. Apa yang akan muncul pada seorang hamba ketika dia menyadari hal-hal seperti itu? Akan muncul pada dirinya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, akan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang bisa membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala, akan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat marahnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu Allah ya memiliki sifat al-ghadab, Allah memiliki sifat as-sukh, ya, sifat murka, sifat marah. Ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kita nggak boleh menyamakan. Kita tidak boleh menyamakan marahnya Allah Subhanahu wa taala seperti marahnya makhluk, nggak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya Allah memiliki sifat al-ghadab. Allah memiliki sifat as-sukh. Ya. Kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang mengetahui, mengenali Allah itu memiliki ya sifat ghadab, sifat sukht, dan Allah maha mampu untuk memberikan hukuman kepada mereka yang suka membuat murka dan marah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang bisa membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab, zat yang maha keras hukumannya. Dengan seorang hamba menyadari, mengenali, mengetahui Allah itu hukumannya sangat keras, Allah maha mampu untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berhati-hati, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha keras siksaannya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Baqarah ayat nomor 203. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah
wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kalian akan dikembalikan, dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kalian akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima di antara contoh hubungan yang sangat erat antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan para hamba, ketundukan, kepatuhan, ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kerendahan diri seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima contohnya ketika seorang hamba mengetahui Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha mulia. Ya. Alimal abdu bijalalillahi wa azamatihi. Seorang hamba mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Allah memiliki sifat al-ulu, zat yang maha tinggi, zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, ya, di atas kedudukan para makhluknya. Tidak ada satu makhluk pun yang kedudukannya menyamai kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba mengetahui seperti ini, kenal Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, maka akan tumbuh pada dirinya, akan membuahkan pada dirinya perasaan al-khudu', ya, ketundukan. Dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha tinggi. Dan juga akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian besarnya, demikian agungnya, demikian sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh rasa cinta pada dirinya, dan dia akan melakukan berbagai macam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud cinta dia kepada Allah. Sebagai wujud cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketaatan, ketundukan, ya, dan akan melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyyul kabir." Kenapa seorang hamba, ya, itu dia bisa meninggalkan beribadah kepada selain Allah, patung-patung ditinggalkan, ya, tidak menyembah patung, tidak menyembah pohon, tidak menyembah jin, ya. Berbagai macam peribadatan kepada selain Allah ditinggalkan. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah itu ilah yang hak, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Wa annama yad'una min dunihil batil, dan apa-apa yang disembah oleh orang-orang musyrik itu adalah sesuatu yang batil, sesembahan yang tidak sah, ya, sesembahan yang tidak sah. Maka ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui annallaha huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dia menyadari tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya, ketaatannya hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir, yang keenam, ya, yang menunjukkan hubungan yang sangat erat antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan peribadatan para hamba. Maknanya ketika seorang hamba mengenali tentang Allah, mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna, itu akan membuahkan, menghasilkan pada dirinya, ya, berbagai macam ibadah, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam contohnya, ketika seorang hamba mengetahui
kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan sedikit pun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya adalah sifat yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Dan juga Allah itu zat yang maha indah. Innallaha jamil, ya Allah itu maha indah. Ketika seorang hamba mengetahui Allah zat yang maha sempurna, zat yang maha indah, maka pengetahuan seperti itu akan membuahkan pada diri seorang hamba kecintaan yang khusus ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengenal Allah zat yang maha indah, zat yang maha sempurna. Sebagaimana fitrah manusia mencintai perkara-perkara yang indah. Seorang laki-laki ketika cari pasangan, ya biasanya cari istri yang jamilah, istri yang bagus rupanya, yang cantik rupanya. Karena fitrah manusia menyenangi sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Ketika dia rekreasi, tamasa, ya jalan-jalan juga mencari tempat-tempat yang indah, mencari tempat-tempat yang pemandangannya indah. Fitrah manusia ini yuhibbu al-jamal, mencintai perkara-perkara yang indah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah, zat yang maha bagus. Innallaha jamil, Allah zat yang maha bagus. Ketika seorang hamba mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seperti itu, akan menumbuhkan kecintaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan yang khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan rindu terhadap Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerinduan yang luar biasa, kerinduan yang sangat agung untuk bisa bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, ya. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perasaan seperti ini akan menumbuhkan pada seorang hamba berbagai macam ibadah yang luar biasa ya, ketika dia rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan merasa tenang. Dia suka menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, duduk di masjid sendiri, hatinya tadarru', hatinya berjumbu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah merasakan kerinduan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuahkan pada dirinya berbagai macam ketaatan, berbagai macam amal ibadah yang banyak sekali yang akan dia lakukan sebagai wujud kecintaan dan kerinduan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Kita mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal seperti itu kita akan mengenali Rabb kita dengan sebenar-benar pengenalan. Pengenalan yang benar, bukan pengenalan yang keliru. Ya, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengetahuan kita menyimpang. Keyakinan kita tentang Allah adalah keyakinan yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan, ini akan membuahkan buah-buah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, terutama masalah ya al-ibadah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hubungannya sangat erat, keterkaitannya sangat erat, berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak kenal dengan Allah ya tidak akan ada pada dirinya rasa takut kepada Allah. Tidak ada pada dirinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada dirinya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketika seseorang kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia akan cinta kepada Allah, akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberikan ketundukan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Seandainya ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya dari saya pribadi dan juga dari syaitan, semoga kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya dimaafkan dan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.